Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami kau panggil untuk menjalani panggilanmu, suaramu, sabdamu, untuk kami jalani setiap hari. Ketika kami mendengar sabda firman-Mu, kami kau ajak untuk bukan hanya mengerti, memahami, tapi menjalaninya, melaksanakannya. Untuk kami ya Bapa untuk memiliki dorongan batin yang kuat ini, sehingga kami sungguh-sungguh melaksanakan apa yang kau kehendaki bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, beberapa hari yang lalu kita merayakan Santo Padre Pio, seorang Fransiskan, seorang Kapusin yang bersumber dari spiritualitas Santo Fransiskus Asisi yang hari ini kita rayakan. Orang kudus ini luar biasa, ya, mempengaruhi gereja, membaharui gereja dari dalam dengan hidup miskin, hina dina. Dan ketika mau mengerti dan memahami panggilan hidupnya, menjadi pembaharu gereja dari dalam dengan kemiskinannya, dengan mengikuti apa yang sungguh-sungguh Yesus minta kepadanya. Itulah permintaan Yesus untuk membaharui gereja di zaman waktu itu di abad ke-12, yang berada pada posisi, pada situasi gereja yang runtuh, yang rontok, yang katakanlah yang bobrok, dan dia membaharui dari dalam. Dan banyak sekali pengaruh yang besar oleh Santo Fransiskus Asisi ini dalam gereja, dan juga dalam begitu banyak menginspirasi begitu banyak orang, sehingga ada begitu banyak kongregasi ordo pertama, ordo kedua, dan ordo ketiga sampai sekarang yang berjumlah mungkin ratusan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa kita dipanggil, sekali lagi dipanggil, mempunyai panggilan khusus, ya. Seperti halnya Santo Fransiskus ketika dia berada di sebuah kapel yang sudah mau runtuh, sudah mau hancur, sudah mau teroboh. Ada suara dalam batinnya mengatakan, perbaikilah gerejaku. Terus Santo Fransiskus memikirkan itu bahwa ya mungkin gereja ini harus diperbaiki, yang sudah mau hancur itu. Maka dia mengambil uang orang tuanya memperbaiki gereja San Damian itu. Tetapi ternyata bukan gereja dalam arti bangunan, tapi gereja dalam arti umat Allah. Kemudian dia semakin lama semakin menyelami kehidupannya, panggilannya yang khusus itu membaharui gereja dari dalam. Dan karena itulah maka dia memilih Yesus yang miskin, Yesus yang hina dina, Yesus yang dihujat, dihina, diejek, dilecehkan, ya. Maka dia melepaskan haknya sebagai orang kaya dengan pergi di hadapan uskup, di hadapan orang tuanya dengan telanjang, dan dia memakai baju, ya, karung goni, jubahnya itu adalah karung goni. Sangat-sangat radikal. Dan karena sangat radikalnya maka dia sungguh memikat banyak orang dan memiliki kekuatan dari Tuhan sendiri. Ada banyak mujizat-mujizat yang dia diberikan Tuhan kepadanya, dan dia juga mendapat stigmata, luka-luka dalam tubuhnya dengan mengikuti luka-luka Yesus, ya. Demikian juga kita lihat bagaimana dia mencoba mendamaikan perang salib, maka dia bertemu dengan Sultan Kamil, ya, secara pribadi. Jadi bagaimana mungkin, dan itu akan sangat sulit karena dia seorang yang mau datang kepada Sultan, ya pasti akan dibunuh. Tapi tidak, dengan kemiskinannya yang total itulah kemudian diterima oleh Sultan, dan dia ingin mau menobatkan, mengkristenkan Sultan, tapi Sultan mengatakan tidak, inilah imanku. Tetapi kemudian Santo Fransiskus mendapat hadiah yang luar biasa, bahwa tempat-tempat suci yang di Yerusalem, di Palestina sampai sekarang masih bertahan, ya. Karena itulah permintaan dari Santo Fransiskus supaya tempat-tempat suci di Yerusalem tidak dihancurkan.
Karena pada waktu itu tanah suci sudah dikuasai oleh kerajaan Sarasen, oleh kerajaan raja ini, sultan ini. Dan Santo Fransiskus memintanya, dan sampai sekarang maka para Fransiskan menjaga, memelihara tempat-tempat kudus di mana Yesus pernah ya secara fisik tinggal di tempat itu dan berdoa di tempat itu. Seperti makam suci, seperti tempat kebangkitan Yesus, seperti penampakan Yesus, hampir semua dirawat, dipelihara oleh para Fransiskan. Dan itulah buah yang kita terima hingga hari ini berkat Santo Fransiskus Asisi. Juga Santo Fransiskus bisa berdialog dengan binatang, dengan bunga-bunga, dengan flora, fauna, dan segala macam. Sampai suatu kasus di mana dia berdamai dengan serigala yang seringkali mengganggu umat Asisi pada waktu itu. Dan ketika serigala itu datang, mereka bersahabat, mereka tenang, mereka diam, ya, dan minta kepada serigala itu untuk tidak melukai orang-orang di sini. Dan kemudian umat rakyat di sana diminta untuk memberikan makan daging, ditempatkan di suatu tempat tertentu sebagai makanan serigala itu. Dan maka serigala itu menjadi simbol dari kota Asisi sampai sekarang. Ada begitu banyak peninggalan Santo Fransiskus yang luar biasa. Saya pernah ke tempat di Asisi, di sana di tempat itu kita melihat begitu luar biasa sikap radikal Fransiskus dalam menghidupi, menghayati sabda Yesus. Semoga kita semua juga ya lewat teladan Santo Fransiskus ini kita juga mendengarkan dan menjawab panggilan Tuhan. Bacaan pertama hari ini tentang Yunus juga yang menolak untuk menjawab panggilan Tuhan. Maka dia menjauh dari Tuhan, pergi ke kota lain yang yang jauh, karena dia diminta oleh Tuhan untuk menobatkan orang-orang Ninive. Dan Yunus tidak mau. Dan kita mengetahui kisah tentang Yunus itu. Kemudian dia lari, tetapi kemudian dicampakkan ke laut dan masukkan ke ikan, ke mulut ikan, di dalam perut ikan, dan kemudian 3 hari kemudian dimuntahkan. Ya, kemudian akhirnya dia taat dan menobatkan orang-orang Ninive yang jauh sekali. Ya, Ninive itu kurang lebih ada di daerah Syria sekarang ini. Ya, lalu dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang yang jatuh miskin, yang jatuh terluka, dirampok, Imam dan Lewi melihat tetapi tidak menjawabnya. Tetapi ketika orang Samaria yang menjadi musuhnya orang Yahudi, dia merawat, memelihara, dan memberikan uang yang cukup ke penginapan itu supaya orang itu dapat baik. Saudara, sekali lagi pertanyaan saya adalah pertanyaan Anda semua. Apa misi Tuhan dalam hidup Anda? Bukan hanya Anda sebagai bapak, sebagai ibu, tetapi apa yang kira-kira Tuhan inginkan yang bisa saya berikan sekecil apapun. Entah sebagai istri, sebagai suami, sebagai apapun, ya, sebagai ayah, sebagai anak yang bisa membantu orang lain. Baik itu di rumah sendiri ya, maupun di sekitar kita, apa yang sungguh-sungguh Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, itulah yang menjadi panggilan diri kita masing-masing. Juga demikian juga dengan saya sebagai imam. Saya tidak hanya dipanggil sebagai pastor, tetapi pastor yang memiliki kekhasan yang bisa saya sumbangkan kepada orang lain. Dan itu yang harus menjadi pencarian kita masing-masing. Maka saya merasa panggilan saya mungkin mengajar, itu yang menjadi kesukaan saya. Maka dulu saya suka menjadi seorang guru yang bisa memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman, memberikan kebijaksanaan, memberikan keutamaan kepada orang lain. Mendengarkan orang lain, membantu mereka keluar dari masalah hidup mereka, itu mungkin panggilan saya yang saya merasa Tuhan kehendaki saya demikian, menyumbangkan sekecil mungkin apa yang bisa saya bagikan kepada orang lain. Apa Anda yang bisa berikan, yang menjadi kekhasan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi rahmat, yang menjadi talenta Anda, yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Semoga lewat perantaraan Santo Fransiskus, kita semua mengenali panggilan kita masing-masing. Kita ikut serta dalam panggilan Kristus sekecil apapun. Dan itulah yang paling berharga,
yang paling bernilai, yang bisa Anda dan saya dan kita semua yang mendengarkan ini terbuka dan membagikan itu kepada orang lain. Sekali lagi, semoga masa pandemi ini kita diajak untuk mengenali panggilan Kristus dalam hidupku masing-masing. Sebagai apa? Ya, bisa kita menolong untuk orang-orang panti asuhan. Bisa ada orang yang menolong untuk orang-orang yang tersesat. Ya, mendoakan, menjadi pendoa bagi banyak orang. Ya. Dan seringkali untuk mengenali panggilan itu yang tidak mudah, saya katakan tidak mudah. Ya. Maka seperti contoh kecil, misalnya Santa Teresa dari Kalkuta. Ya. Dia menerima suara dari Tuhan itu ketika dia setiap hari di kereta api yang penuh sesak itu, dalam perjalanan itu dia melihat orang miskin, orang terlantar, orang yang mau mati dan seterusnya. Dan muncul suara dalam batinnya, rawatlah dia, rawatlah mereka. Dan lahirlah misionaris cinta kasih yang ia dirikan sebagai kongregasi. Ia mau mendirikan orang yang termiskin dari yang paling miskin. Orang yang ditolak, ya, orang yang tidak dicintai, yang mau mati. Itulah Santa Teresa dari Kalkuta. Anda, mari saudara, kita dengarkan suara Tuhan dalam batin Anda masing-masing. Dan Anda bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat seperti sekarang ini yang kau lakukan bagiku, sekecil apapun. Amin. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini, kami semua, supaya mata batin kami, hati, pikiran, dan seluruh raga kami memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Berkatilah kami semua ya Bapa, dengan kasih-Mu yang melimpah bagi kami semua di hari-hari hidup kami, apapun juga bentuknya. Sehingga kami ikut serta dalam karya penebusan, penyelamatan di mana kami berada. Berkat Tuhan melimpah dalam diri kami masing-masing. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.